ya Allah, inilah kerinduan kami, supaya Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami, supaya Engkau ya Tuhan menuntun kami bagaimana kami harus hidup di dunia ini berdasarkan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena hanya itulah kekuatan kami, hanya firman-Mu lah ya Tuhan, tuntunan yang sejati, yang benar, sehingga kami Tuhan dapat menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau dalam kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Karena itu ya Bapa, sekali lagi kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuduskan kami Tuhan, perkenankan kami untuk bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kiranya kami mau ya Tuhan, dalam kekuatan Allah melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kuduskan juga, tahirkan juga ya Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk menyatakan suara Tuhan. Sembunyikan dia Tuhan di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, sehingga hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu. Puaskanlah kerinduan batin dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Horas. 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 Yahobu. Yahobu. Menjua-jua. Menjua-jua. Apa lagi? Sapaan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman, bahkan keistimewaan untuk menikmati hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu ketiga setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Mari kita membaca berganti-gantian. Saya membaca ayat genap. Saudara-saudara sekalian, saya minta untuk membaca ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu dia sakit dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus mengangkat tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu
percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyambang kulit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu, bapak, saudara-saudara yang menyaksikan dari live streaming, juga ibu, bapak, saudara-saudara yang ada di ruangan chapel STT Trinity, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu semua pernah mendengar satu ungkapan, apalah arti sebuah nama? Pernahkah? Kemungkinan besar pernah ya. Ada yang mengangguk-angguk di chapel ini. Kemudian kalau saudara-saudara pernah mendengarkannya, apa sebenarnya arti ungkapan ini? Apalah arti sebuah nama? Saudara, ungkapan ini sebenarnya pertama berasal dari Shakespeare dalam roman percintaan yang sangat terkenal, yaitu Romeo dan Juliet. Mungkin juga semua tahu, karena hal yang bercinta-cinta ini sangat menarik, ya kan? Apa yang dia bilang? What's in name? That which we call rose by other name will smell as sweet. Artinya apalah arti sebuah nama? Kalau kita mau bilang bunga mawar itu dengan nama yang lain, dari baunya orang tahu itu mawar. Saudara, dari sini mau dikatakan bahwa ya, nama itu bukan berarti apa-apa. Kalau namanya Jokowi sama dengan presiden kita sekarang, berarti dia juga sama dengan Jokowi presiden kita. Jabatannya sama-sama presiden, bukan begitu. Atau kalau namanya adalah Petrus, sama dengan Rasul Petrus yang kita baca di sini. Karakternya atau orangnya, bukan begitu. Artinya, apalah arti sebuah nama? Belum tentu nama itu menggambarkan arti nama itu sendiri, saudara. Tetapi menurut saya nama itu penting. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak atau yang berencana punya anak akan setuju dengan saya. Akan sangat berhati-hati dalam memilih nama anaknya, ya kan? Karena dalam nama itu terkandung doa-doa atau pengharapan bagaimana nantinya anak ini dengan diberi nama tertentu itu. Ya, saya pikir juga orang tua kita membuat nama kita bukan asal sembarang. Ada artinya. Ada yang tahu arti namanya? Iman. Apa maksudnya? Supaya beriman dan buktinya beriman ya? Amin. Amin. Ini ada saudara kami di sini, teman staf Bapak Dapa, Mr. Roy akan punya anak kedua. Mungkin sedang berpikir, ya, sudah pikir nama, Mr. Roy? Nama belakang. Nama belakang marga tetap ya, Malik ya. Artinya saudara-saudara, nama itu penting walaupun belum tentu menggambarkan bagaimana sesungguhnya, ya kan? Dalam budaya-budaya tertentu ditunjukkan bagaimana pemberian nama itu serius sekali. Saya pernah melayani di Lampung. Saudara, kalau ada jemaat yang mau memberikan nama, orang satu kampung diundang. Bukan hanya satu jemaat, tapi satu kampung. Dan dikasih makan. Lalu dikasih tahu namanya. Waktu itu saya dipercaya karena Bapak ini penatua kita di gereja, lalu saya panggilnya orang Jawa, Mbak Diana, tolonglah pilihin nama untuk anak perempuan, anak kedua. Saya kasih nama Tabita. Apa? Doa saya adalah Tabita ini akan menggambarkan seperti Tabita yang akan kita dengarkan nanti. Bagaimana sebenarnya seorang Tabita ini. Makanya kalau kita sembarangan sebut nama orang, ada yang bilang, asal jangan asal-asal loh ya, sampai potong kerbau atau
motong B2, BB untuk membuat nama itu, meresmikan nama itu. Ya, ya kan? Iya ya. Kasih meriah-meriah, pesta-pesta, saudara. Nah, hari ini saudara kita akan banyak mendengar nama-nama. Nanti kita lihat apakah nama-nama itu menggambarkan arti namanya, dan kenapa nama-nama ini dicatat sebagai saksi-saksi yang perlu kita pelajari di dalam teks yang kita baca tadi, saudara. Dan sesuai dengan tema hari ini, kuasa Tuhan yang menghidupkan, bagaimana nama-nama itu mengalami kuasa Tuhan yang menghidupkan itu, saudara. Saya akan membagi perenungan kita ini dalam 3 poin. Yang pertama, saudara, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ini, yang pertama mau kita pelajari adalah bahwa kebangkitan Yesus memberdayakan. Kebangkitan Yesus memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudara-saudara, bahwa ketika mereka sudah mengalami, menyaksikan, percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, bahkan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus melakukan pelayanan kemana-mana. Bahkan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana mereka melakukan perkara-perkara besar, pelayanan-pelayanan yang memberkati banyak orang, sesuatu yang dilakukan yang berdampak besar. Dan dalam kaca pikiran manusia, dengan mengandalkan logika, seolah-olah itu tidak mungkin dilakukan. Yang pertama, kita belajar dari seorang tokoh yang disebut di sini tadi namanya Tabita. Mari kita baca ayat 36 dan 37. 2, 3, ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah meninggal mayatnya dibaringkan di ruang atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat di sini ada seorang murid perempuan. Ketika saya membaca buku Craig Keener, apa judulnya? Saya lupa. Di Acts and Exegetical Commentary, Acts and Exegetical Commentary, disebutkan bahwa murid dalam bahasa Yunaninya di situ dibuat memang dalam bentuk feminin, gender feminin, menunjukkan bahwa ya, Tabita adalah murid Yesus. Tabita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tabita sebenarnya adalah bahasa Aram yang artinya adalah Gezel, kijang. Dan dalam bahasa Yunani artinya Dorcas, namanya Dorcas, kijang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Kisah Para Rasul atau Lukas penulisnya di sini perlu membuat nama Dorcas? Karena nama Tabita dalam bahasa Aram jarang digunakan dan orang lebih akrab, lebih mengetahui bahasa Yunaninya, yaitu Dorcas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Lukas memakai kata feminin dari Matetes yang artinya murid, yaitu Matetria. Dijelaskan bahwa banyak sekali Tabita berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara-saudara, mari kita baca juga di ayat 39. 2, 3, ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka.
Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya, sekali lagi semakin diperjelas, semakin ditunjukkan bagaimana siapa sebenarnya Dorcas ini. Yang pertama, dia adalah murid Tuhan Yesus. Yang kedua, dijelaskan bahwa Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kemudian dari mulut janda-janda itu diceritakan bahwa Tabita adalah membuat baju dan pakaian untuk janda-janda ketika mereka Tabita masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana keistimewaan, bagaimana digambarkan Tabita seorang murid. Dia yang telah percaya kepada Yesus Kristus mengalami sendiri bagaimana Kristus yang bangkit itu. Bahkan, saudara-saudara, dikatakan dia melakukan pelayanan, berbuat baik, memberi sedekah, membuat baju-baju dan pakaian untuk janda-janda. Saudara-saudara, pada waktu itu kondisi sosial waktu itu, janda-janda adalah kelompok masyarakat yang termarginalkan karena mereka tidak punya suami untuk berdiri sebagai pembela mereka. Kalau ada hal-hal, mereka sangat rentan untuk menjadi korban. Ya, tidak ada yang bisa berdiri untuk stand bagi mereka, membela mereka. Dan Tabita, seorang murid Kristus, memberikan diri melayani janda-janda itu, melakukan perbuatan baik, memberikan sedekah, menjadi donatur bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tabita ini disaksikan sendiri oleh para janda-janda yang mengalami pelayanan Tabita, yang mengalami sendiri karya-karya yang dilakukan oleh Tabita, mengalami sendiri bagaimana pelayanan Tabita kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu keluar bahwa kehadiran dirasakan, kehadiran Tabita, pelayanan Tabita dialami oleh janda-janda. Dan ketika Tabita meninggal karena sakit, mereka berduka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana kuasa Allah, karya yang besar itu bisa dilakukan oleh Tabita. Pilihan yang mungkin tidak populer, ya, pelayanan kepada janda-janda, memberikan charity, saudara-saudara, bukan hal yang populer, tetapi Tabita mau melakukannya. Itu karena apa? Kristus yang bangkit, the power of the risen Christ, empower, memampukan Tabita untuk mengerjakannya. Itu yang kita lihat pertama-tama, saudara, bahwa Tabita, walaupun namanya artinya adalah kijang, ya, adalah manusia biasa, orang biasa. Walaupun disebut dia adalah murid Kristus, dan Kinder mencatat kemungkinan dia adalah memiliki posisi yang tinggi di antara perkumpulan murid-murid di Yope, dan juga status sosial yang tinggi karena dia bisa menjadi donatur, melakukan charity bagi orang-orang lain, saudara yang kasih Tuhan. Tapi dia adalah orang biasa karena kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Tabita bisa melakukan pelayanan ini, dan dia bisa berdampak, dirasakan kehadirannya bagi orang-orang di sekitarnya, saudara. Dan kemudian dicatat di ayat 37 ini bahwa Tabita
sakit, dan kemudian meninggal. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara-saudara, bahwa sebagai orang percaya, meskipun kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, karya penebusan yang kita alami sebagai orang percaya, tetapi bukan berarti sudah selesai, aman-aman saja hidupnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sakit, penderitaan, pergumulan menandakan bahwa dia kurang saleh, bukan orang beriman, saudara-saudara, ini sekali lagi mau menunjukkan sesuatu yang menentang hal tersebut, bahwa meskipun Tabita adalah seorang murid, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, melayani janda-janda, melakukan perkara-perkara besar, tetapi dia sakit dan dia meninggal. Dari sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya akan ada pergumulan-pergumulan, kesakitan-kesakitan, penderitaan-penderitaan. Itu bisa terjadi, dialami siapa saja. Bahkan meskipun kita sudah menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak lantas hidup kita adalah hidup yang lancar-lancar, tanpa masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sakit, penderitaan bukan berarti itu karena ketidaksalehan atau ketidakberimanan, ketidakpercayaan, tapi justru ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan, sakit, penyakit dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang berikutnya, tokoh berikutnya yang kita belajar adalah dicatat di situ di ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara-saudara, di sini kita melihat nama kedua yang disebutkan adalah Petrus. Petrus, kalau kita baca semua perikop ini dari ayat 32 sampai ayat 35, diceritakan di situ apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Petrus. Mari kita baca ayat 32 sampai 35. Silahkan kaum laki-laki untuk membacanya. 2, 3, ya. Pada waktu itu Petrus berjalan mengadakan dalam perjalanan itu ia sengaja kepada Kudus yang tidak. Di situ mendengar suara nama ini, yaitu 8 tahun terbaring di tempat tidur bermalam. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bersihkanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, dijelaskan bahwa sebelum ayat yang kita baca tadi dan yang sudah dibaca oleh teman-teman laki-laki, ayat 32 sampai 35, bahwa Petrus sebelum berada di Lida, sebelum berada di Yope, dia berada di kota yang namanya Lida. Dan dari Lida ini ke Yope itu jaraknya adalah sekitar 12 mil, atau dalam perjalanan kaki 4 sampai 5 jam. Saya baca dari buku Kiner, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ diceritakan bahwa Petrus melakukan
mujizat, ada Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh, terbaring di tempat tidur. Dan ketika Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah." Dan orang yang sudah 8 tahun itu lumpuh hanya terbaring, mungkin sudah melakukan segala cara, mungkin sudah pergi kemana-mana, akhirnya setelah tidak berhasil, ya pasrah saja, tidur di tempat tidur 8 tahun, saudara. Bagaimana desperate-nya, bagaimana bergumulnya, bagaimana susahnya. Mungkin tadinya orang ini badannya agak berisi, tapi setelah 8 tahun akan sangat kurus karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak terbayangkan kondisinya, gambaran secara fisiknya, tetapi apalagi hatinya. Bagaimana tertekannya, bagaimana bergumulnya dia, bagaimana sulit yang dirasakannya. Bukan hanya dia, tetapi keluarganya yang merawat dia, saudara. Tetapi Petrus, di situ dikatakan menyembuhkan Eneas. Dan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Berita tentang Petrus yang melakukan perkara besar itu, mujizat menyembuhkan Eneas, tersebar, tersampaikan sampai ke Lida, ke Yope, saudara. Dari Lida sampai ke Yope. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Petrus bisa menyembuhkan Eneas? Itu karena kuasa Allah, kuasa Tuhan yang nyata, sehingga Eneas bisa sembuh. Dikatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus, Tabita hanyalah instrumen, sehingga mereka mengekspresikan, mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga Eneas sembuh, bangun dari tempat tidur, tidak lagi lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sudah mereka dengar, perkara besar, keajaiban, kesembuhan seorang yang sudah lumpuh selama 8 tahun tersampaikan, terberitakan sampai kepada orang-orang di Yope. Oleh karena itu, ketika Tabita meninggal, orang-orang percaya di Yope menyuruh 2 orang untuk mendatangi Petrus. Betapa mereka juga rindu, betapa mereka sangat-sangat membutuhkan kehadiran Petrus, supaya Tabita, orang yang mereka sayangi, orang yang pelayan yang mereka rasakan, bahkan perbuatan-perbuatannya dialami oleh orang-orang percaya di situ, tetapi juga oleh janda-janda yang pada Tabita mereka bergantung. Saudara, maka dikatakan, segeralah datang ke tempat kami. Saudara, kenapa ada kata segeralah datang ke tempat kami? Ini menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya untuk Petrus segera datang melihat Tabita. Saudara, dalam budaya Yahudi, tetapi juga budaya Yunani, Romawi juga demikian, bahwa orang yang meninggal harus segera dikuburkan. Orang yang meninggal harus segera dikuburkan. Sebab apa? Dalam keyakinan mereka, saudara-saudara, secara misalnya dalam ajaran Yahudi, orang yang meninggal itu dianggap sebagai najis, unclean, kotor. Saudara, karena itu harus segera dikuburkan. Membiarkan mayat lewat 1 malam itu adalah penghinaan, tanda bukan menghormati orang yang sudah meninggal. Dan makin lama akan semakin banyak orang yang menjadi unclean juga.
Unpurified, tidak kudus. Sebab apa? Orang-orang yang datang ke situ, yang melayat, bahkan orang-orang yang berkabung semakin banyak, saudara-saudara. Padahal jarak dari Lida ke Yope itu 4 jam, kira-kira 3-4 jam perjalanan dengan kaki, jalan kaki, saudara-saudara. Betapa pentingnya bagi mereka untuk Petrus segera datang. Lihatlah, saudara kami ini, si Tabita sudah meninggal. Karena menunjukkan semakin, jangan semakin lama. Tabita dibiarkan, setelah meninggal dimandikan lalu diletakkan di kamar atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menunjukkan segeralah datang. Karena seperti tadi, kehadiran Tabita, pelayanan Tabita sangat penting bagi mereka. Dan kalau Tabita mati, bukan hanya Tabita yang mati, tidak ada lagi orang bernama Tabita, bukan. Pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan baik, janda-janda yang akan terbengkalai. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan segeralah datang, segeralah datang. Dan ini juga menunjukkan kalau semakin lama, saudara, kita mencatat kalau orang datang melayat, ya dia menjadi tidak kudus. Ya, karenanya kalau pulang dari tempat pelayanan itu harus dipercik air. Kemudian selama beberapa hari harus mengadakan ritual-ritual untuk membersihkan, memurnikan kembali, saudara. Tetapi saudara, apakah Petrus tahu itu? Tahu? Apakah Petrus mengerti hal itu? Bahwa ketika dia masuk, dibawa langsung ke ruang atas itu, sebelum dia pun menyentuh Tabita, dia menjadi kotor juga, menurut pemahaman waktu itu. Tetapi semua batas-batas itu dilanggar, dilampaui oleh Petrus. Karena pentingnya supaya apa? Betapa pelayanan itu, betapa sangat penting pelayanan itu dilakukan meskipun melanggar batas-batas. Perempuan melayani, laki-laki melayani perempuan, itu batas pertama. Orang mati, mayat, sudah jadi mayat, saudara, unclean. Tapi Petrus melewati itu, melampaui itu semua. Demi apa? Menyatakan pekerjaan Allah. Demi apa? Menyatakan kuasa Allah. Kita melihat di sini, saudara, sekali lagi ya, bahwa meskipun saya pastikan, saya pikir bahwa keadaan Petrus di Lida sangat sedang populer ya. Semua orang satu kampung, satu Lida, dan orang-orang lain katanya, ketika mereka menyaksikan bahkan berita Eneas yang sembuh, tidak lumpuh lagi, pasti Petrus sangat terkenal. Kita senang kan? Jadi terkenal, maka itu kita berusaha terkenal. Oh kayak mungkin enggak juga, enggak semua orang. Pokoknya kita senang kalau kita dikenal orang. Misalnya ya, nanti satu waktu senang begini, mahasiswa asisten peneliti, iya, oh dosennya, saya kenal beberapa. Oh siapa Bu? Pak, itu teman kuliah saya, Pendeta Diana Wurunegos. Kenapa teman? Terus orang itu cerita masih, Bu, tadi saya kenal loh, saya jumpa sama teman kuliah Ibu. Terus bilang, oh diceritakan, dia kenal sama Ibu Pendeta. Yang paling nilai ceritakan, Ibu itu begini, yang baik tentunya ya kan, diceritakan. Kita senang kalau kita dikenal orang. Tapi saudara-saudara, Petrus lebih terkenal dari itu. Itu tadi skop yang sangat kecil. Saya mungkin memang bukan terkenal, tapi ada orang yang merasakan kehadiran saya diingat. It's asik. Ya, tapi saudara-saudara, bayangkan kondisi Petrus waktu itu. Semua orang mengenal dia. Kagum, oh
menyembuhkan Eneas. Tapi itu ditinggalkan. Petrus berjalan menuju Yope. Dan dia masuk ke ruang atas di mana di sana ada mayat perempuan yang secara pemahaman latar belakang masyarakat waktu itu, kalau bukan orang istilah sekarang bukan muhrim gitu ya, walaupun bukan itu bahasanya kita, ya itu menyebabkan dia menjadi angkring lagi. Tapi ini mayat. Dia melanggar itu semua demi apa? Demi demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Pekerjaan besar Allah ditunjukkan. Dan Petrus adalah instrumen yang dipakai Tuhan untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara? Ayat 39. Mari kita baca. Tadi laki-laki, sekarang perempuan, sampai ayat 40. 2, 3, ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segeralah datang ke tempat kami, ayat 38 dan ayat 39 dikatakan, berkemaslah Petrus. Dia nggak mikir-mikir, aduh sayang kali kepopuleranku di Lydia ini, aduh jauh kali jalan ke Yope, aduh ini, aduh itu, aduh ini, aduh itu. Berkemas lalu pergi bersama dengan 2 orang yang diutus oleh murid-murid di Yope untuk meminta kedatangan Petrus. Dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, lalu mendengarkan reaksi janda-janda tadi yang sangat bersedih karena orang yang mereka kasihi, yang selama ini melayani mereka, yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka telah meninggal. Saya merenungkan, kalau saya tidak ada lagi di dunia ini, ada lagu rohani bilang, jika suatu nanti sempurna sang terang kan menjemput, saya diingat sebagai apa ya? Sebagai dosen. Apa yang orang alami dari hidup saya, dari kehadiran kita sebagai murid. Bukan seperti orang sekarang ya, biasanya kalau orang meninggal memang yang manis-manis keluar ya, karena tidak mungkin diungkapkan yang buruk-buruk ya kan. Yang buruk-buruk sudahlah disimpan saja. Tetapi ini saudara, janda-janda itu bukan memang di bibir lip service, bukan. Yang manis-manis memang anggo sita bertahun. Yang berjuron, yang banyak ini bukan lip service. Memang si Bibi On, apalah yang disebut orangnya, memang si Imanon, memang Bang Salomon, memang siapa lagi, sebutkan nama masing-masing. Apa tangis orang, apa kesaksian orang tentangmu, tentang kita sebagai murid-murid, kalau kita tidak ada lagi di dunia ini. Atau kalau kita pergi meninggalkan tempat pelayanan kita, kita pindah, berpaling, bukan berpaling ya, ya kita diutus ke tempat lain. Apa yang disaksikan orang? Adanya orang yang menangis kurang cepat atau bilang begitu ya, kurang cepat ini. Atau dia bilang kurang lama ini di sini.
Sini aja lah yang gak usah kemana-mana. Saudara yang dikasih. Berikutnya ditunjukkan apa yang dilakukan Petrus. Katakan di situ, tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ini pertanyaan lagi kan, kenapa disuruh keluar? Kinar menyatakan kemungkinan ada beberapa hal, tapi yang paling mungkin adalah bahwa dia tidak mau bahwa di antara orang yang ada di rumah itu ada orang yang skeptis. Ya, udah lama kali, udah berapa jam, nggak mungkin. Walaupun dia tidak bisa dilakukan yang mujizat belum tentu. Udah bau, udah kayak gini. Nggak dibilang mungkin, tetapi di dalam mulut, di dalam hatinya, disuruh keluar supaya hanya Petrus dengan Allah saja. Ketika itu menghindari orang-orang banyak yang tidak tahu apa yang dalam pikiran mereka, yang tidak tahu apa yang dalam hati dan perasaan mereka. Ada juga nih orang yang ingin tahu untuk benar ya. Tapi Petrus nyuruh orang yang ada di ruangan atas itu, lalu ia berlutut dan berdoa. Garis bawahi sekali lagi ya saudara, betapa doa adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Doa di sini dikatakan dia berlutut, menunjukkan sikap merendahkan diri, bahwa kalaupun di sini ceritakan bahwa Tabita itu bangkit bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena Petrus melakukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menunjukkan, dia merendahkan diri, berlutut bahwa kalau dia sendiri dia nggak akan bisa. Dan doa adalah komunikasi, relasi intim terdekat di antara Petrus dengan Tuhan yang dia alami sendiri, dia saksikan sendiri kebangkitannya, Roh Kudus yang turun atas dia. Private doa yang menunjukkan kedalaman relasi mereka, doa yang adalah bukti bagaimana dia percaya akan kuasa Allah itu. Saudara, kali lagi ini evaluasi bagaimana kehidupan doamu, doa kita, kehidupan doa kita sebagai orang percaya. Dan setelah dia berlutut dan berdoa, kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kalau kita baca tadi di awal di ayat 32-33 itu, bahwa Eneas juga setelah disembuhkan dengan Petrus mengatakan Yesus Kristus menyembuhkan engkau, dia lalu bangun. Ya, di sini dikatakan bangun lalu duduk. Sebenarnya ini kan kalau bahasa Inggrisnya langsung sit up. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia seolah-olah apa namanya? Itulah bahasa Indonesia kita ya. Duduk. Bangun lalu duduk. Sebenarnya bahasa Inggris sit up. Langsung duduk dia, bergerak. Tadinya terbaring, langsung duduk. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Lalu dikatakan di situ, dia Tabita membuka matanya. Ini adalah uraian-uraian yang seolah-olah kalau kita
maksudnya hanya uraian-uraian biasa. Tapi kalau kita mengerti konteks masyarakat waktu itu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saudara, bahwa orang meninggal, ya hal pertama yang dilakukan adalah menutup matanya. Memastikan bahwa dia meninggal, ditutup matanya. Teman-teman perhatikan kan, kalau kita nonton film atau apa, atau kalau ada di antara keluarga atau siapa yang meninggal, ya harus tertutup matanya. Budaya waktu itu di sana juga begitu. Dan sekarang ketika Petrus mengatakan, Tabita, bangunlah, bangkitlah, terbuka matanya. Ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya dari yang awal. Tadi waktu dia mati, tertutup matanya. Kemudian ketika Petrus, Tabita, bangunlah, terbuka matanya. Ini menunjukkan bahwa Tabita tadi itu mati, tapi sekarang tidak lagi mati, tapi hidup kembali. Kesadarannya kembali sadar. Dan kemudian setelah Tabita hidup, lalu Petrus antarkan lagi kepada orang-orang percaya di Yope dan kepada janda-janda. Apa yang mau ditunjukkan bukan cuma sekedar, ya pertama mau menunjukkan bahwa orang yang mereka kasihi tadi sudah mati dan sekarang sudah hidup, tapi kemudian adalah saudara-saudara, bahwa apa yang mereka takutkan, kesedihan mereka, kekhawatiran mereka, pikiran mereka, siapa yang akan melayani kami, bagaimana kehidupan kami setelah Tabita bangkit. Petrus mau menunjukkan pada mereka, inilah dia, kuasa Tuhan yang menghidupkan Tabita. Kondisi kalian tidak akan seperti yang kalian khawatirkan, karena Tabita hidup. Kuasa Tuhan menghidupkan Tabita. Akan terus ada orang-orang yang melayani, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang memberikan sedekah, yang membuat baju-baju pelayanan untuk orang janda-janda. Sekali lagi kita melihat, saudara, bagaimana kuasa Allah menghidupkan. Kuasa Allah memampukan kita orang-orang percaya mendemonstrasikan kuasa Allah itu. Tetapi kuasa Allah yang kita demonstrasikan itu juga menghadirkan pemulihan, kesembuhan bagi orang-orang yang tadinya sudah desperate, sudah putus harapan, sudah kehilangan pengharapan. Saudara yang kasih, apakah kita sebagai orang percaya memiliki pemahaman yang demikian, bahwa Yesus yang bangkit itu kuasanya nyata bekerja, bukan hanya di zaman gereja perdana, tapi terus menerus sampai sekarang dan sampai Maranatha, sampai Tuhan inginkan dunia ini ada. Saudara yang kasih Tuhan, melalui siapa? Melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah saudara ingin dipakai oleh Allah mendemonstrasikan kuasa Allah yang menghidupkan, mendemonstrasikan kuasa Allah yang memulihkan, kuasa Allah yang menyembuhkan, kuasa Allah yang empowering, menguatkan, memampukan orang untuk melihat ada pengharapan, ada Tuhan, ada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kuasa yang bekerja dalam diri Tabita, kuasa yang bekerja dalam diri Petrus, pasti bisa
juga nyata dalam hidup saudara dan saya. Karena apa, saudara? Mujizat yang paling besar, anugerah terbesar sudah diberikannya kepada kita, yaitu apa? Keselamatan, kehidupan kekal. Kita dilepaskan dari cengkraman maut, kita dilepaskan dari hukum dosa, siksa neraka, kita dilepaskan dari keterpisahan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus kita mengalami pemulihan. Kita diangkat bukan jadi sebagai orang-orang hukuman, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini. Nama janda-janda itu tidak dituliskan, kan? Tidak ada namanya. Ya toh? Kemudian 2 orang yang berangkat berjumpa dengan Petrus pun tidak ada namanya. Maka sekali lagi kita ingat apa kata Shakespeare tadi, apalah arti sebuah nama? Di sini ditunjukkan bagaimana mereka, ya, ditunjukkan bagaimana mereka punya act of faith, step of faith, leap of faith, langkah-langkah iman. Bahwa apa yang sudah Petrus kerjakan di Lida bisa juga dikerjakan di sini, di Yope, karena Tuhannya sama. Kuasa Allah yang sama yang akan bekerja. 2 orang murid itu dalam kegentaran mereka, pergumulan mereka, aduh saudaraku sudah meninggal. Janda-janda itu menangis, aduh Tabita sudah meninggal. Tetapi begitu Petrus datang, langsung mereka cerita, inilah saudara kami Tabita, kami sangat membutuhkannya. Inilah yang dilakukannya kepada kami, saudara. Leap of faith-nya, act of faith-nya mereka. Bagaimana iman mereka, walaupun tidak ditulis nama mereka. Nama kita ada di dalam Alkitab, mungkin nama sebagian teman-teman ada. Diana, ada apa enggak ya? Kayaknya enggak ada. Philip ada. Siapa yang ada? Jendrik enggak ada, mohon maaf. David ada. Siapa lagi? Salomo ada. Tapi lebih banyak yang enggak ada. Jadi mohon maaf pada kita yang enggak ada namanya. It's okay, kata Sri Wiwi. It's okay. Tapi kita bisa tetap jadi saksi-saksi iman. No name. Saya nggak perlu diingat nama saya, tapi kalau dirasakan kehadiran saya, itu lebih dari apapun. Saudara, apakah kita mau menjadi instrumennya Allah mendemonstrasikan kuasa Allah bagi sekitar kita? Tapi pertama-tama saudara alami dulu mujizat itu bagi dirimu. Tadi ada lagu kan, kuasamu nyata di dalam kehidupanku. Ya, kau saudara perlu apa? Perlu uang bu, ya sama kita. Perlu apa sekarang? Perlu semangat? Perlu apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah yang sama bekerja sekali lagi bisa bekerja dalam hidup kita. Alamilah kuasa Allah itu. Dan sekali lagi, ini saya mau tambahkan sedikit. Setelah Petrus membangkitkan Tabita, dia tetap tinggal di situ, di rumah seorang Simon penyamak kulit. Ya, ini penyamak kulit ini adalah pekerjaan yang menurut konteks waktu itu sangat kotor, bau, sama juga unclean, tidak kudus karena berurusan dengan bangke.
Tapi Petrus memilih tinggal di situ. Bukan di tempat lain di mana namanya sedang populer ya, mungkin ya bisa saja di. Tapi sengaja dipilih di situ, saudara. Ya, sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata kita pelajaran bukan memilih yang kursi yang basah katanya, yang empuk-empuk. Anak-anak Tuhan pergi ke tempat di mana Tuhan mau, meskipun di situ kotor. Menurut dunia waktu itu, bau, busuk, di kawasan kumuh, di kampung-kampung. Tapi Petrus pergi ke sana karena Tuhan menginginkan dia di sana. Saudara yang kasih Tuhan. Kali lagi saudara, marilah kita mengalami kuasa Allah yang menghidupkan itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah mukjizat masih berlaku sampai sekarang? Nanti kalau saudara mau bisa baca bukunya Craig Keener juga, ada beberapa seri tentang miracle. Tapi satu hal yang ditunjukkan di situ di buku itu, bahwa mukjizat masih disaksikan beberapa orang di berbagai tempat terjadi sampai sekarang. Walaupun banyak orang yang berusaha untuk meragu-ragukan dengan semua teori-teori, tetapi dalam buku itu keyakinan menunjukkan tidak bisa dibantah bahwa mukjizat masih terjadi sampai sekarang. Saudara, karena itu kita pun bisa mengalami mukjizat. Orang yang kita layani bisa mengalami mukjizat. Kuasa Allah yang menghidupkan, kuasa Allah yang menyembuhkan. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian dari Craig Keener sendiri dalam bukunya Miracles Today. Dia bilang bahwa setelah Craig Keener menyelesaikan program PhD, dia berpikir di mana dia akan bisa melayani, bekerja sebagai profesor. Karena dia profesor perjanjian baru, pada waktu itu bahkan sampai sekarang katanya di barat persaingan ahli-ahli PB sangat banyak dan sulit untuk mencari tempat di mana dia akan melayani. Pikiran itu muncul dalam dirinya. Waktu itu dia selesai pada musim panas. Dia bilang mungkin sampai musim gugur tahun depan saya tidak akan punya tempat untuk jadi profesor mengajar di kampus-kampus. Sebab orang-orang sebelum dia yang selesai PhD mengalami kesulitan yang sama, saudara. Tetapi saudara, dia menyaksikan sendiri ketika dia berdoa, kemudian mengadukan semua hal yang dikhawatirkan kepada Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan, orang-orang yang skeptis mungkin akan bilang kebetulan, dan bilang IVV Press, ya, University, menelepon, menghubungi Craig Keener untuk membuat terjemahan, volume terjemahan background, ya, terjemahan yang mengkhususkan tentang background Alkitab Perjanjian Baru. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu dia mikir, aduh, ya ini kesempatan dari Tuhan, tapi kan biasanya tunggu terbit baru dapat royalti. Padahal dia harus mikir, gimana saya harus cari apartemen untuk tinggal, biaya hidup, sampai ada universitas yang menerima saya jadi profesor mengajar di sana. Waktu itu dia bilang belum seperti sekarang semua data-data dalam gigabyte bisa disimpan. Masih kertas-kertas yang banyak dia perlu untuk tempat meletakkan buku-buku yang banyak untuk apartemen itu. Kemudian untuk tinggal, mikir aduh bagaimana. Saudara-saudara tahu mukjizat yang berikutnya terjadi. Dia bilang, IVV bilang bahwa uangnya akan dikasih di depan. Dia bilang, mungkin bagi sebagian orang ini bukan mukjizat, atau mukjizat itu harusnya lebih besar dari itu. Special thing that come from the special power.
Kinder mau bilang bahwa dalam kacamata kita sendiri sebagai orang beriman, saya mau menyaksikan bahwa saya dalam hal yang ketidakmungkinan, kemustahilan mengalami Allah yang padanya tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita sudah skeptis, ya kita tidak akan terbuka mata kita melihat mukjizat itu, kemustahilan yang dibukakan oleh Allah. Tapi kalau kita membangun relasi kita dengan Tuhan, kita peka terhadap pekerjaan Allah sekecil apapun, kita akan kagum, wah luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita semua mengalami sendiri kuasa Allah yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan maulah kita menjadi instrumen alat yang dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan, menunjukkan kuasa Allah yang menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami Bapa, bahwa kami belajar ya Tuhan dari saksi-saksi yang dicatat dalam Alkitab kami ini Tuhan, bagaimana mereka murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu menyembuhkan, memulihkan, bahkan melakukan perkara-perkara besar yang dialami sendiri dan juga menjadi instrumen di tangan Tuhan mendemonstrasikan kuasa Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang besar, yang ditunjukkan oleh murid-murid-Mu ya Tuhan di gereja mula-mula, bahkan dalam perjalanan sejarah disaksikan bagaimana kuasa Tuhan dialami melalui mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan besar. Demikian juga sampai saat ini kuasa Allah yang sama bekerja ya Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Tumbuhkan dalam diri kami ya Tuhan kerinduan untuk mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan juga kerinduan untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan Tuhan, menjadi instrumen di tangan Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, menyatakan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, penebusan yang menghidupkan itu, bahkan kuasa Allah yang bekerja menolong umat Tuhan lepas, bebas, menang dari semua pergumulan-pergumulan, beban-beban kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus akan bekerja terus dalam hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan, untuk kami boleh mengalami kuasa firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.